Baik, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Pri. Kali ini Pak Pri tidak membuat video tentang acara adat, tidak membuat video tentang tarian. Kali ini Bapak akan membuat video tentang pembelajaran. Ya, di masa pandemi ini kita lebih banyak belajar di rumah. Oleh karena itu, Bapak berusaha semaksimal mungkin membuat video pembelajaran demi memudahkan kalian belajar dari rumah. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk kali ini kita belajar tentang pesawat sederhana tuas. Ya, pelajaran ini adalah pelajaran kelas 8 semester 1. Anak-anak bisa lihat itu di sebelah ada orang sedang berusaha mengangkat batu dengan bantuan tuas. Iya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada contoh-contoh tuas atau pengungkit, antara lain yaitu gunting yang bisa kita gunakan sehari-hari, kemudian penjepit es, kemudian kereta dorong yang mempermudah kita membawa barang atau batu dan lain-lain, kemudian staples, kemudian ini ada tang penjepit, lanjut ada pemecah biji, ada pembuka tutup botol, dan ini ada palu pencengkeram atau pencabut paku. Alat-alat ini semua anak-anak menggunakan prinsip tuas, ya, yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Oke, baik, kita lanjutkan sekarang anak-anak. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu pesawat sederhana? Oke, bagus. Pesawat sederhana adalah semua alat sederhana yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan kita manusia, ya, begitu. Jadi dengan pesawat sederhana ini pekerjaan kita akan lebih mudah. Oke, baik, kita lanjut ya. Selanjutnya, kemudian tuas, pesawat sederhana tuas berdasarkan letak titik tumpunya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tuas jenis pertama, di mana ya titik tumpu berada antara kuasa dan beban. Jadi tuas tipe 1 atau jenis pertama itu titik tumpu berada antara kuasa dan beban. Contohnya, contoh alat yang menggunakan prinsip tuas tipe 1 atau jenis pertama ini pengungkit. Yang kedua adalah jungka-jungkit yang biasa terdapat di tempat-tempat wisata untuk anak-anak bermain. Yang ketiga itu adalah timbangan 2 lengan. Ini banyak terdapat di pasar, ya, orang menimbang. Selanjutnya gunting yang biasa digunakan sehari-hari. Tang juga itu titik tumpunya di tengah. Kemudian pencabut paku, ya. Kita lanjut. Ini adalah tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi ini bebannya yang di tengah. Kalau yang pertama titik tumpunya yang di tengah. Nah, ini bebannya yang di tengah, yang kedua. Nah, alat-alat yang menggunakan prinsip kerja tuas jenis kedua ini, yang pertama itu kereta dorong beroda 1 yang roda di depan, kemudian kedua adalah pembuka botol, ketiga ini pemecah biji, keempat adalah pemotong kertas. Lanjut, sekarang tuas tipe 3 atau jenis ketiga, yang mana
itu kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Jadi kuasa antara titik tumpu dan beban. Ini yang ketiga ini kuasanya di tengah. Kalau yang kedua tadi bebannya di tengah. Kalau yang pertama itu titik tumpunya yang di tengah. Nah, anak-anak, alat-alat yang menggunakan prinsip jenis tuas ketiga ini, yang pertama itu sekop. Sekop yang digunakan orang untuk mengambil tanah atau pasir. Kedua itu adalah penjepit es atau penjepit kue atau pingset ya. Kemudian ini staples. Yang ketiga staples, dan masih ada lagi yaitu misalnya contohnya alat pancing anak-anak. Oke, baik, lanjut. Sekarang kita lihat prinsip kerja tuas itu pada dasarnya semakin jauh kuasa terhadap titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban, atau dengan gaya yang sekecilnya bisa memindahkan beban yang sangat berat. Jadi prinsipnya semakin jauh titik tumpu atau semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang kita perlukan untuk mengangkat beban. Nah, itu dia ya prinsip kerja tuas. Kemudian hubungan antara beban FB, kuasa FK, kemudian lengan beban LB dan lengan kuasa LK adalah sebagai berikut. Di mana FB kali LB sama dengan FK kali LK. FB ini adalah gaya beban, sedangkan LB ini lengan beban, dan FK itu lengan kuasa, LK itu lengan kuasa. Sementara keuntungan mekaniknya dirumuskan secara matematik. KM sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban, atau gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Lanjut ya nak. Nah, mari kita lihat contoh soal tuas tipe pertama. Perhatikan baik-baik dan pahami. Oke, kita mulai. Nah, di sini kamu perhatikan ada seorang sedang mengungkit batu atau beban. Ya, dimana bebannya ini seberat 360 Newton. Nah, perhatikan anak-anak ya. Nah, tentukanlah besar kuasa yang diberikan orang dan tentukan keuntungan mekanik tuas. Di sini Bapak akan jelaskan, baik perhatikan ya. Bapak akan jelaskan ini. Oke, di sini. Nah, ini yang Bapak garis ini adalah lengan LK atau lengan kuasa, dan yang ini dari sini ke sini itu adalah lengan beban LB, dan yang ini itu titik tumpunya. Jadi ini lengan kuasa, ini lengan beban. Pak, ini apa ini? Ini kuasa FK. Orang ini FK kuasa, dan ini FB itu beban ya. Jadi udah jelas ini. Baik, mari kita hitung sama-sama. Baik, mari kita lihat sama-sama. Pertama, kita ketahui bahwa bebannya itu FB sama dengan 360 ini. Kemudian LB, lengan beban ini tadi, ini adalah jarak dari titik ini ke titik tumpu ya. Dia nilainya 20. Sedangkan LK, lengan kuasa dari orang sampai titik tumpu ini itu sejauh 180 cm. Baik.
Yang ditanyakan itu adalah gaya orang ini, ya, FB. Nah ya, gaya orang ini adalah FK. Ini salah ketik ini FK. Dan yang kedua itu adalah KM. Jadi yang kuasa ini, kuasa orang ini ya, ditanya FK, ini salah ketik. Baik, lanjut. Itu maka kita masukkan rumusnya, FK kali LK gaya kuasa dikali lengan kuasa sama dengan gaya beban dikali dengan lengan beban. Maka FK nya yang kita cari tadi tidak tahu, kita masukkan nilai LK. LK nya adalah 180 sama dengan 360, ini adalah beban, dan lengan beban 20. Oke, kita lanjutkan. Maka kita dapatkan nilainya 40. Dari mana nilai 40? Kita hitung sama-sama. Perhatikan ya. Ini dia nih. Ini bisa kita coret 180 dan 360. Ini dapat 2, ini dapat 1. Berarti 2 kali 20 itu 40. Jadi FK kali 1 sama dengan 40. Berarti FK nya adalah 40. Betul. Lanjut sekarang. Kita lihat. Lanjut. KM itu lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, maka kita tahu bahwa lengan kuasanya 180 dan lengan bebannya 20. Maka 180 bagi 20 sama dengan 9. Nah, itu anak-anak untuk yang pertama. KM nya juga bisa kita cari dengan cara apa tadi ya, yaitu FB dibagi FK. Nah, FB nya berapa? FB nya 360, FK nya kita dapat 40. Berarti 360 bagi 40 juga 9. Itu contoh soal tuas tipe 1. Kita lanjut dengan contoh soal tuas tipe 2. Oke, anak-anak perhatikan ya. Nah, ini perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada beban, ada gaya, ada jaraknya setengah sama 1,5 meter ya. Yang ditanyakan adalah tentukanlah besar kuasa jika bebannya 300 Newton dan keuntungan mekaniknya. Baik, mari kita jawab sama-sama ya. Nah, ini kita ketahui pertama FB itu 300 Newton. Di sini nih 300 Newton nih. Kemudian LB itu 1,5 meter dan LK 2 meter. Pak, dari mana 2 meter? Perhatikan anak-anak, kalau tipe 1 dan tipe 2 itu beda. Jadi lengan untuk tipe 2 ini lengan bebannya dihitung dari titik tumpu sampai dengan beban ini, sedangkan lengan kuasa kita hitung dari titik tumpu sampai lengan kuasa. Jadi ini LB, LK, ini LK. Jadi LK itu setengah tambah 1,5, jadinya dapat 2. Jadi Bapak ulangi lagi, lengan beban ini LB didapat dari mulai titik tumpu sampai dengan beban, sedangkan lengan kuasa itu dari mulai titik tumpu sampai dengan nilai F ini kuasa ya, sampai sini. Jadi maka setengah tambah 1,5 jadi 2. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut. Ditanyakan nilai FK. Oh, ini juga masih salah nih. Nilai FK bukan FB ya, FB itu beban.
K, dan yang kedua KM. Baik, kita lihat bahwa sama rumus yang kita gunakan sama. FK kali LK sama dengan FB kali LB. Ini Bapak benarkan dulu ya. Ini dia nih yang ditanyakan itu FK. Nah ya, FK bukan ini, bukan salah. Nah, jadi sekarang yang ditanyakan ini nih FK. Oke, lanjut. Oke, FK kali LK sama dengan FB kali LB. Kita lihat sekarang. Nah, FK yang ditanya tidak tahu, LK tadi 2 meter yang ini ya, dan FB 300, ini yang B 300, dan LB nya setengah. Ini gampang, kita coba. Ini sama dengan FK kali 2 sama dengan 150. Iya, 300 kali setengah 150. Berarti FK nya sama dengan 75. Baik, lanjut. Sekarang KM nya. KM nya LK 2 dibagi setengah. 2 bagi setengah sama dengan 4. Ya, gitu. Itu tipe 2. Lanjut sekarang tipe ketiga. Baik, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah tuas tipe ketiga. Nah, perhatikan. Nah, di sini udah jelas ini. Di sini adalah lengan kuasa, karena tuas tipe 3 itu kuasa di tengah. Berarti dari titik ini sampai titik kuasa itu lengan kuasa. Dari titik 0 sampai dengan W ini adalah lengan beban. Nah, pertanyaannya, apabila lengan kuasa setengah kali lengan beban, tentukanlah pertama besar kuasa jika beban diberikan 50 Newton. Nih 50 nih ya. Kemudian berapakah keuntungan mekaniknya? Baik, anak-anak ya. Berarti yang di sini perhatikan, ini lengan kuasa, ini dari 0 sampai W, ini lengan beban. Mari kita jawab sama-sama. Oke. Nah, diketahui bebannya 50 Newton, kemudian lengan kuasa LK setengah dari LB. Nah, ini lengan kuasa LK, dan ini lengan LB. Nah, katanya LK berarti lengan kuasa setengah lengan beban. Nah, berarti LK ini setengah dari LB. Ini LB. Baik ya. Oke, kita lanjut. Ini lanjut. Yang ditanyakan ini adalah FK. Ini juga masih salah, kita benarkan ya. Tanyakan itu adalah FK, bukan FB. FK ya, kita tahu. Kemudian lagi ditanyakan adalah keuntungan mekanik. Oke, anak-anak ya, keuntungan mekaniknya. Mari kita hitung sama-sama. Kembali kita masukkan rumusnya. Lengan kuasa, gaya kuasa atau FK yang ditanya tadi adalah lengan kuasa LK sama dengan beban kali lengan beban. Nah, LK nya tadi nilainya setengah LB. Nah, LB nya tetap LB. Jadi perhatikan baik-baik. FK kali setengah LB sama dengan 50 Newton kali LB. Nah, LB ini bisa kita coret ya, LB nya 2 bisa kita coret. Nih, LB bisa kita coret, berarti nanti LB nya udah nggak ada. FK kali setengah sama dengan 50. Berapa kali setengah sama dengan 50? Oke, betul ya, nilainya 100. Oke, selanjutnya keuntungan mekanik.
keuntungan mekanik itu KM. KM sama dengan LK dibagi LB. Makanya kita tahu tadi LK nilai setengah LB, kita masukkan setengah LB dibagi LB, berarti LB nya hilang, berarti sisanya tinggal setengah. Oke anak-anak, sekian dulu harapan Bapak, kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.